Gimana kabarnya hari ini? Aku berharap dimanapun kalian berada, kalian sehat dan diberkati Tuhan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian ingat gak sih hari ini kita merayakan hari apa? Ya betul, kita merayakan hari Paskah. Maksudnya Paskah itu apa sih? Arti Paskah adalah dilewati. Jadi maksudnya seperti orang-orang kita ini yang harusnya binasa, kita tidak binasa karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu pujian, I have decided to follow Jesus. Semuanya tepuk tangan dan bangkit berdiri ya teman-teman. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Someone go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. 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 Yaitu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Kau Rajaku.
sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai selama-lamanya. Kau rajaku. Makasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, berjumpa lagi dengan Kak Donald, dan hari ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kembali kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, walaupun masih di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan, Kau lindungi kami, kiranya kami tetap sehat, dan tolong juga kami juga bisa berjaga-jaga, waspada, kami juga menjaga diri dengan baik ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menolong kami, supaya kami peduli dengan kesehatan hidup kami, yaitu kesehatan rohani kami. Dengan kami beribadah, berarti tanda kami sehat rohaninya. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Kak Donald mau lihat semangatnya dulu yo. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah adik-adik, kembali lagi ya dengan Kak Donald yang akan menceritakan firman Tuhan. Temanya tentang apa? Sukacita dalam belajar. Nah kali ini kita belajar apa adik-adik? Tentang olahraga. Tentang apa? Olahraga. Dan kali ini olahraga apa lagi nih? Nah kita sudah belajar tentang olahraga apa nih adik-adik? Ya, masih ingat? Olahraga lari, terus olahraga apa lagi? Olahraga gulat, terus olahraga apa lagi? Olahraga memanah. Sekarang olahraga apa nih? Aduh, ada yang tahu nggak? Ayo, kira-kira coba tebak olahraga apa ayo? Masih olahraga yang tua-tua nih, yang lama-lama, yang kuno-kuno, yang zaman-zaman dulu nih ya, tapi sampai hari ini masih dipraktekkan, sampai hari ini masih diolahragakan adik-adik ya. Kira-kira olahraga apa nih adik-adik? Lari sudah, gulat sudah, manah sudah. Kira-kira apa ya? Ini gampang banget olahraganya soalnya. Iya, ya kira-kira apa? Cuma modal badan doang.
Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, Kak Donald mau ajak nih adik-adik yang kelas kecil, coba nih. Ini tebak nih adik-adik ini. Ini olahraga apa nih? Hah? Ayo, kalau tahu, nah itu yang Kak Donald mau cerita adik-adik ya. Wah, sekarang kalau adik-adik sudah bisa tebak gambarnya nih adik-adik kelas kecil, coba Kak Donald mau tanya nih, siapa di sini yang sudah bisa olahraga ini? Hah? Artinya olahraga apa adik-adik kelas kecil? Olahraga? Hah? Apa ini adik-adik? Wah, ini gaya apa nih? Yang kalau gini? Kalau begini, gaya apa adik-adik? Hah? Wah, tahu ya adik-adik ya, namanya olahraga berenang. Waduh, senang ya adik-adik kalau bisa berenang ya. Sayang sekali kita masih dalam kondisi pandemik ya. Kalau nanti sudah selesai, wah adik-adik boleh tuh ke kolam renang ya. Kalau enggak ya di rumah ada bak-bak yang bulat gitu ya adik-adik ya. Coba aja adik-adik yang kelas kecil ya berenang di situ aja dulu ya adik-adik ya. Kalau kangen yang pengen berenang, kalau ada di rumahnya kolam renang, wah asik deh ya. Oke adik-adik ya. Di dalam Alkitab juga ada loh tentang berenang ya. Bahkan ada satu nabi Tuhan yang diutus sama Tuhan dan Tuhan mengajarkan dia supaya dia berenang. Ini keren ini adik-adik ya. Unik ini nabi ini ya, karena nabi ini disuruh Tuhan untuk berenang, mengikuti aliran air. Wah, biasanya kan para nabi diutusnya untuk menyampaikan firman Tuhan gitu ya adik-adik, untuk pergi ke suatu tempat gitu. Kali ini disuruh berenang, asik deh. Ada yang tahu gak nih nabi siapa nih adik-adik yang berenang? Ayo adik-adik yang kelas kecil boleh jawab, kelas sedang boleh jawab, kelas besar juga boleh jawab. Kira-kira nabi siapa ya? Pikir-pikir nih adik-adik. Ya, jadi berenang itu sudah ada dari sejak zaman dalam Alkitab adik-adik ya. Iya, apalagi adik-adik tahu kan bahwa di dalam dunia ini tidak hanya ada daratan kan, selalu ada juga lautan, betul nggak? Ada sungai, ada danau, ada rawa. Ya, itulah di dunia ini adik-adik, apalagi Indonesia. Tahu nggak adik-adik, Indonesia ini punya istilah loh, istilah yang tidak ada di negara lain. Istilah yang hanya dimiliki oleh Indonesia, ini jadi ciri khas. Apa itu ya adik-adik? Tanah air Indonesia. Kenapa disebut tanah air? Ya karena itu artinya salah satunya sebab di negeri kita ini. Nah, oke adik-adik, sekarang yang kelas sedang dan kelas besar, Kak Donald mau kasih tahu nih. Ya, masih ada hubungannya tadi dengan olahraga berenang tadi ya. Sekarang Kak Donald pengen adik-adik kelas sedang dan kelas besar coba ada berapa gaya renang. Ada berapa gaya dalam olahraga renang adik-adik. Ya, coba sebutkan ya. Terus sama biasa adik-adik mengasah pengetahuan umum kita ya. Siapakah atlet olahraga Indonesia? Yaitu dia perenang yang hebat, perenang yang berprestasi. Nah, ayo coba adik-adik siapa nama perenangnya ya. Boleh nih adik-adik kelas sedang, kelas besar. Kalau kelas kecil mau ikutan juga boleh. Oke? Nah adik-adik, untuk bisa mengetahui jawaban nabi siapakah yang dia malah Tuhan suruh untuk ikut berenang, siapakah dia? Adik-adik baca coba ceritanya dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 20. Yehezkiel pasal 47. Nah, dari namanya aja sudah ketahuan ya adik-adik ya, namanya siapa? Nah, ayo cepet-cepet ya adik-adik ya, yang mau jawab boleh, nggak apa-apa ya, dijawab aja. Walaupun Kak Donald udah ngomong, tapi yang Kak Donald mau nilai adalah kalian menjawab di jam berapa. Nah, karena kan ibadah kita kan jam berapa? Jam 8 kan? Ibadah kita kan jam 8. Jadi adik-adik yang jawab lebih cepat, lebih pagi, ya dialah yang Kak Donald kasih poin lebih banyak dong ya. Kalau adik-adik jawabnya agak siang, agak malam, agak sore, apalagi nggak dijawab, ya udah nggak dapat poin deh. Ya. Oke adik-adik ya, tetap jangan lupa ya adik-adik ya, video waktu ibadahnya tetap dikasih ya adik-adik ya, di foto gitu loh. Ya, atau video singkat adik-adik lagi ibadah boleh tuh
lumayan kan adik-adik untuk nambah poin. Kalau misalnya adik-adik nggak bisa jawab kuisnya, setidaknya itu bisa jadi nambah poin. Oke? Nah adik-adik, dalam Yeskiel pasal 47 tadi, ya ada satu cerita yang menarik di sini adik-adik. Suatu kali Nabi Yeskiel ini diminta Tuhan untuk pergi ke bait suci. Ya, ke bait suci, ya bait Allah. Nah, orang Yahudi, orang Israel itu hanya punya satu tempat ibadah, namanya bait suci adik-adik. Hanya ada satu di Israel. Jadi kalau orang mau datang beribadah, mereka dari mana-mana ya harus pergi ke Yerusalem adik-adik. Mereka nggak akan pergi ke tempat-tempat lain. Ternyata Nabi ini disuruh Tuhan untuk coba untuk menelusuri bait suci. Nah, ada seseorang yang diutus Tuhan, malaikat Tuhan, ya, mengukur ya bait suci itu. Lalu tiba-tiba adik-adik dalam bait suci itu keluar air dari bawah. Wah, keluar air adik-adik. Ada 4 tahap keluar airnya. Yang pertama itu air begitu keluar, setapak kaki adik-adik. Ya, setapak kaki airnya. Jadi masih bisa jalan-jalan lah, karena kan airnya setingginya paling cuman setapak kaki, masih bisa lewat lah adik-adik ya. Lalu diukurlah 1000 hasta. Nah, itu ukuran orang Yahudi pada saat itu pakai ukuran hasta. Ya, biasanya kan ada ukuran sentimeter, ada meter, ada kilometer, ada mil gitu ya adik-adik ya. Kalau orang Yahudi salah satu ukurannya pakai nama ukuran hasta adik-adik, 1000 hasta. Jadi diukur 1000 hasta. Lalu Nabi Yeskiel ini jalan lagi. Setelah jalan gak lama kemudian airnya makin lama makin naik adik-adik. Mulai selapa? Selutut. Mulai selutut adik-adik. Wah, diukur lagi sama 1000 hasta. Nah, kemudian masih bisa lewat gak? Masih bisa? Masih bisa ya, walaupun agak mulai berat ya adik-adik ya, karena airnya selutut nih, ya kan? Pernah gak ngalami kayak kebanjiran gitu sampai selutut, ya kan? Ya berat juga ya adik-adik ya buat jalan ya. Nah ternyata itu belum selesai. Ya masih ada lagi air makin nambah naik lagi adik-adik. Sampai seberapa? Sudah mulai sepinggang adik-adik. Airnya udah mulai sepinggang adik-adik. Wah makin tinggi nggak? Kalau sepinggang masih bisa lewat nggak? Masih bisa jalan nggak? Masih ya adik-adik, tapi agak lambat ya adik-adik ya. Jalannya agak-agak lambat, nggak secepat waktu mata air. Waktu airnya setelapak kaki. Betul nggak? Apakah sudah selesai? Udah 3 kali kan adik-adik ya? Udah 3 kali kan? 1000 hasta. 1000 hasta. 1000 hasta. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat adik-adik. Maka airnya nambah lagi naik. Mau nggak mau harus apa? Wah, harus berenang. Jadi Nabi Yeskiel berenang mengikuti aliran air itu adik-adik. Wah, dia ngikutin aliran air itu. Wih, kapan lagi adik-adik ya berenang dalam bait suci? Wih, keren banget ya adik-adik ya. Dan singkat cerita adik-adik, setelah Nabi ini disuruh menyingkir nepi ya dari sungai itu yang sudah membentuk sungai dalam bait Allah itu, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Nabi melihat semua tanaman yang dilewati oleh air ini dari bait suci ini tumbuh subur. Tanaman-tanamannya tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan baik adik-adik, menghasilkan buah, nggak ada yang layu, semua segar-segar, bahkan bisa menghasilkan sebuah obat-obatan adik-adik. Wah, air ini air yang luar biasa, betul nggak adik-adik? Yang mengalir dari bait suci, maka memberikan sebuah kehidupan kepada tanaman-tanaman, dan ini menjadi kesenangan, makin menjadi berkat bagi bangsa Israel adik-adik. Nah, itu ceritanya adik-adik ya, bahwa di dalam Alkitab ada tentang berenang ya. Tentu selain itu tentara-tentara orang Israel pastilah sebagian besar pasti bisa berenang kan adik-adik ya, namanya perang ya. Kadang-kadang tentara dibekali lah dengan kemampuan berenang. Tapi di cerita tentang Yeskiel ini kita dapati bahwa dalam Alkitab ada berenangnya. Sampai hari ini berenang ini mulai dijadikan cabang olahraga dan dipertandingkan adik-adik. Siapa di sini yang hobi berenang? Suka berenang? Mau jadi atlet renang? Wah, bagus juga adik-adik kalau adik-adik mau jadi atlet olahraga ya, salah satunya berenang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kira-kira
pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini adik-adik? Yang pertama adik-adik ya, kita belajar apa dari kisah Yeskel pasal 47 ini, khususnya tentang berenang ini adik-adik. Udah airnya setinggi leher seperti ini, atau airnya udah sampai ke atas kepala kita, terus kita tetap aja jalan. Kita bisa apa? Tenggelam adik-adik, itu bisa nafas, betul nggak adik-adik? Wah, kita bisa mati tuh adik-adik ya. Ini mesti berenang. Nah, waktu berenang itu adik-adik, kalau kita ngikutin air mengalir, wah, berenangnya makin cepat. Iya, sama kayak kita kalau naik sepeda, tiba-tiba ada turunan. Wah, kita kan enak tuh adik-adik, meluncurnya kenceng, betul nggak? Daripada kalau dibalik kita naik tanjakan, berat kan? Begitulah adik-adik, ketika kita ada di dalam sungai atau di dalam kolam renang yang besar atau di dalam laut, ya kita berenang di sana. Kalau kita melawan gelombang air, kita melawan arus, berat kan? Jadi kita mesti apa? Ngikut aja, ngalir saja, ikut aja aliran air itu, mengalir kemana. Nah, Tuhan mau apa adik-adik? Begitu juga hidup adik-adik dan Kak Donald sebagai anak Tuhan yang mau membawa joyful dan mau jadi anak joyful, kita harus jadi anak yang nurut ya. Kita nurut adik-adik. Coba bilang sama-sama, nurut. Katakan sama-sama, aku mau jadi anak yang nurut. Nah, itu sama artinya adik-adik. Rasanya kalau adik-adik nurut enak loh. Seenak kita kalau kita berenang ngikutin air yang mengalir. Nggak berat adik-adik, malah makin cepet, malah makin bagus. Tapi kalau kita ngelawan, kita nggak nurut, itu yang bikin kita susah, berat sendiri. Nah, dengerin adik-adik, semakin nurut, semakin sukacita. Semakin nurut, semakin enak hidup kalian. Tapi kalau semakin lawan, semakin berontak, itu justru membuat adik-adik malah bukan sukacita, mukanya jadi kesel, mukanya jadi gampang marah, mukanya jadi nggak ada sukacitanya, ya. Dan kita malah bukan menjadi enak, kita malah jadi berat. Mau pilih mana? Ayo. Kalau anak joyful pasti tahu pilih apa. Tentu kita mau milih jadi anak yang nurut. Amin. Ya, itu yang pertama adik-adik. Oke. Nah, yang berikutnya adik-adik, tadi adik-adik lihat ya, bahwa ada air yang semata kaki, ada air yang selutut, ada air yang sepinggang, ada air yang sudah sampai melebihi leher. Nah, ini bicara apa adik-adik? Tuhan mau kita ini bertumbuh, meningkat terus-menerus. Jangan kita hanya puas dari satu hal saja. Kita hanya berhenti karena kita sudah bisa. Jangan adik-adik, coba lagi. Kita mesti meningkatkan diri. Kita mesti membawa hidup kita makin hari makin lebih baik, lebih baik, lebih baik adik-adik. Itu yang Tuhan mau. Jadi ayo adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau kemarin-kemarin nih, contohnya ibadahnya bolong-bolong nih. Ibadahnya cuma sekali doang atau ya ngikutin apa kata hati lah. Kok lagi pengen ibadah, kalau nggak pengen nggak ibadah. Wah, harus meningkat adik-adik. Gimana meningkatnya? Iya, tambah nggak mau ibadah. Itu mah meningkatan yang buruk. Ya, bukan itu maksud Kak Donald. Ya tentunya kita robah yang jelek jadi bagus dong. Betul nggak? Yang sudah bagus jadi lebih bagus. Jangan jadi yang bagus jadi jelek, lebih jelek lagi. Jangan adik-adik. Ya, Tuhan mau air yang mengalir dalam bait suci itu. Ya, Tuhan ingin kualitas hidup adik-adik. Ya, Tuhan ingin iman adik-adik, rohani adik-adik semakin meningkat, lebih bagus, lebih tinggi lagi. Capai terus yang lebih baik sampai adik-adik bisa menghasilkan yang terbaik. Amin adik-adik. Ya, itu pelajaran kita yang kedua adik-adik. Yang berikutnya apa adik-adik dari kisah dalam Yeskel 47 ini? Nah, ini yang terakhir adik-adik. Tuhan mau adik-adik lihat ya. Semua yang mengalir, semua yang dialiri air ini, semuanya membawa pengaruh yang bagus. Semua tanaman-tanaman yang dilewati oleh air ini tumbuh subur, berbuah,
dan tidak layu, dan mereka bahkan ada tanaman-tanaman yang akhirnya bisa menjadi obat-obatan. Artinya apa adik-adik? Kita harus bisa jadi berkat ya. Jangan jadi batu sandungan, jangan jadi orang yang malah gara-gara kita merusak suasana, gara-gara kita bikin masalah, gara-gara kita malah orang jadi benci. Jangan adik-adik, kita mau membawa joyful. Ayo, siapa yang sudah bisa bawa joyful di rumah? Adik-adik bikin papi mami joyful enggak? Bikin koko cici joyful enggak? Adik-adik bikin diri adik-adik joyful enggak? Atau jangan-jangan di rumah gara-gara adik jadi ribut, jadi masalah gitu loh. Adik-adik suka ngadu-ngadu, suka bohong-bohong, adik-adik suka bikin emosi. Wah, itu tidak anak joyful adik-adik. Sampai sini mengerti adik-adik ya? Nah, dan semuanya adik-adik Tuhan akan mengukur. Ya, Tuhan akan mengukur. Semuanya akan diukur. Ya, dan 1000 hasta. Itu artinya apa adik-adik? Di dalam ukuran Tuhan itu adil. Ya, Tuhan adil untuk kita semua, dan kita semua diukur dengan ukuran yang sama. Artinya apa adik-adik? Setiap adik-adik, termasuk Kak Donald, termasuk papi mami, termasuk siapapun kita sebagai anak Tuhan, semua yang kita perbuat Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan mau kapasitas kita, kemampuan kita harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan punya standar adik-adik. Ya, Tuhan punya standar sebagai anak Tuhan. Sama kayak di sekolah kan, ada nilai KKM. Betul nggak adik-adik? Itu standarnya. Kalau adik-adik sekolahnya di bawah KKM, berarti tidak lulus. Betul nggak? Kalau KKM atau di atas KKM itu bagus. Intinya itu jadi standar yang harus kita capai. Ya, itu bicara standar adik-adik. Dan kita sebagai anak Tuhan itu punya standar. Jadi kita bukan anak Tuhan yang gampangan, anak Tuhan yang asal-asalan, anak Tuhan yang hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak ada yang Tuhan nilai adik-adik. Tentu kita mau dong dapat nilai yang bagus. Tentu kita mau dong minimal nilai kita KKM, betul nggak adik-adik? Tentu kita mau. Apalagi kalau misalnya kita konsisten, ya, kita tidak berubah, kita tetap setia, dan kita tetap menghasilkan nilai yang terbaik adik-adik. Ya, tetap 1000, walaupun semata kaki tetap 1000, walaupun selutut tetap 1000, walaupun sepinggang tetap 1000, walaupun sudah sampai di atas kepala kita tetap 1000. Artinya apa? Kita setia, kita tetap menghasilkan hasil yang terbaik di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau adik-adik ya. Kadang-kadang kita up and down. Kadang-kadang hari ini kita serius, besok kita males. Sekarang kita taat, besok kita melawan. Kita suka begitu kan adik-adik ya. Tuhan tidak mau air yang mengalir dari bait suci. Tuhan mau ini menjadi simbol Roh Kudus. Ini menjadi gambaran firman Allah. Ini menjadi gambaran bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup adik-adik. Dan Tuhan kalau sudah bekerja, Roh Kudus kalau sudah bekerja, firman Tuhan sudah bekerja, pasti akan membawa adik-adik menjadi anak-anak yang berkualitas dan yang terbaik. Amin. Ya, jadi adik-adik, itulah pelajaran bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan ini. Oke? Terima kasih adik-adik buat waktunya mau taat, mau nurut ibadah sampai selesai. Dan sekarang kita tutup dalam doa yuk. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, ajari kami untuk berenang ya Tuhan. Maksudnya supaya kami ini menjadi anak-anak joyful yang nurut kepada Engkau. Kami ini jadi anak-anak joyful, di mana kami ini ya Tuhan ingin sekali supaya kami ini bisa menjadi orang-orang yang semakin meningkat, semakin menambah level kami, kualitas kami Tuhan. Kami ingin makin hari makin lebih baik ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan supaya hidup kami juga ya Bapa menjadi berkat. Orang-orang mengenal kami, bertemu dengan kami, mereka pun
membawa sukacita, dan kami pun menjadi orang-orang yang memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan hidup kami jadi berkat Tuhan, bukan malah membawa kebencian, kemarahan, kekesalan, dan membuat masalah. Tuhan tolong juga supaya kami bisa menghasilkan hasil yang terbaik, memenuhi standar Tuhan, memenuhi kualitas yang Tuhan mau sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus, firman-Mu ya Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan menolong kami, sehingga hidup kami di mata-Mu berkenan. Engkau suka dengan hidup kami, Engkau puas dengan hidup kami, karena kami sudah mampu memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik Joyful Kids dimanapun berada. Tolong kami Tuhan, supaya kami bukan cuma mendengar firman-Mu, tapi kami mau melakukan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, tuntunan, kuasa Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan teman liburan dulu adik-adik ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.